Teman-teman, udah pasir jambak makan kerupuk kulit dengan rendang khas Padang. Nasi bungkus. Ini nih rendangnya enak sekali nih, pedas juga. Oh, kentang nih. Ada kentangnya. Enaknya. Apa yang paling enak ya? Makan di tepi laut. Itu yang paling enak. Hai teman-teman, selamat datang di vlog aku lagi. Hari ini aku bersama Rohim, sepupu aku, adik dari mamaku nih, anak dari adik mamaku. Hari ini topiknya kita mau membahas perbedaan orang Minang, cara kerja orang Minang atau sifat orang Minang dibandingkan orang luar dari Sumatera Barat, karena si Rohim dia sering dinas di Jawa Barat, misalnya di mana lagi? Jawa Timur, Jambi, Pekanbaru. Jadi dia mungkin udah tahu apa perbedaannya ya. Tapi sebelum itu, tadi kalian lihat aku makan rendang ya. Sebelum vlog sini, si Rohim tuh dia puasa. Aku nggak tahu pas baru belajar dia ada puasa Puasa Nabi Daud namanya. Puasa Nabi Daud. Yeah. Puasa Nabi Daud itu satu hari puasa, satu hari nggak puasa. Puasa lagi nggak puasa, gitu kan? Yeah. Sampai di waktu yang tidak ditentukan. Pokoknya yang penting kita tuh bisa bersyukur nikmat yang Allah kasih itu luar biasa buat kita. Itu aja cukup. Terus kalau masalah besar atau enggaknya tuh yang kasih kan Allah, ngasih kesehatan kan? Jadi nggak kurus-kurus. Tapi lebih kurus dikit sekarang kan? Udah berapa lama puasa tuh? Udah lama ya? Iya. Udah 2 tahun lebih lah, hampir 3 tahun juga. Masya Allah, udah lebih dari 2 tahun. Ya, Masya Allah. Puasa nggak puasa gitu, iya, terus? Puasa nggak puasa kalau walaupun di mana aja tempatnya, kalau kayak di hotel atau kayak di mana aja deh suasananya, acara atau nggak acara, pokoknya puasa tetap gitu. Walaupun nggak sahur tetap juga puasa. Anak soleh nih ya. Amin. Anak soleh sekali. Jadi ini topik bagus juga nih. Bagaimana perasaan gitu, body, misalnya makanan apakah beda rasanya dan lebih sehat atau apa aja yang baiknya? Dan yang jelek mungkin juga ada, siapa tahu? Kayaknya enggak banyak juga penyakit kayak kaki biasanya, kesemutan, atau kayak kita lebih berpikirnya lebih fresh ya, kaki yang semutan tadi itu nggak ada lagi kerasakan. Ya. Apa pertanyaan tadi? Iya. Apa sih kalau udah 2 tahun, satu hari puasa, satu hari nggak puasa, ribet amat nih orang. Itu efek buat dulu dia masih biar aja. Efek buat badan dan mental juga pasti ada bedanya ya, apa aja gitu bedanya. Pertama kan puasa Nabi Daud tuh kayaknya seperti simple, tapi 1 sampai 4 bulan pertama susah sekali kan, karena dari perut kita agak sakit, kemudian nafas jadi nafas naga kan. Iya. Kayak gelar nafas naga. Tapi setelah lewat dari masa itu, badan tuh kerasa ringan, sakit kaki yang biasa kita kram tuh nggak ada lagi. Kemudian kita emosional, kita lebih tenang, kita lebih kayak bisa kontrol diri gitu kan. Jadi ya kayak gitu, misalnya orang kan pikir puasa itu untuk bikin diet, tapi sebenarnya nggak juga, marah kayaknya lebih bagus sekali resapan apa yang kita makan dikit lebih masuk ke badan. Iya. Tapi lebih enak pasti makan. Lebih enak. Berarti nggak, tapi kayak lihat turun badan kok. Iya, turun dikit. Iya. Tapi tetap aja kalau banyak makan nasi nggak berpengaruh ya. Tapi kalau kita olahraga atau berenang cepat kali turunnya, malah cepat kali. Oh iya, jadi ada iya, mengambilnya langsung konsumsi, kalau olahraga keluar juga. Karena karbohidrat yang kita makan tuh nggak ada atau dikit sekali kayaknya kan kalau di sahur aja, karena nggak sahur tapi tetap aja puasa gitu kan. Iya. Alim. Masya Allah.
Ya, oke, sekarang kita ke topik yang terutamanya ya. Atau kalian ada komen pertanyaan lagi tentang puasa Nabi Daud, silakan komen di bawah. Insya Allah nanti Rohim bisa jawab langsung ya dari channel YouTube dia, nanti namanya apa nih? Nama Namanya channel Rohutan. Rohutan Beda nanti. dong. Hah? Itu tentang adventure gitu kan, beda Iya, lagi. iya. Ya enggak, supaya tahu kalau ada orang pertanyaan, Rohim bisa jawab. Oh, oke. Jadi ada Rohutan yang jawab. Jadi orangnya tahu langsung ya, Sip, Rohim sip, yang sip. apa. Oh iya, oke. Iya, iya gitu. Jadi bisa tahu itu dia yang tes semuanya. Udah lebih dari 2 tahun, hampir 2,5 tahun kalau nggak salah ya. Wah, yes, hey. Wah, iya. Iya, iya. Iya. Lama nyole. Iya. Oke, perbedaan orang kerja orang Minang sama orang luar Sumatera, dari luar Sumatera Barat gitu. Iya. Untuk mungkin kalau kita lihat orang Minang hampir di mana kayaknya Cina kedua di dunia. Nggak mungkin. Iya, kayak gitu. Oh, iya, Karena oke, di apa? mana ada Cina pasti ada orang Minang kan. Oh iya, Hampir ya? semua pelosok. Karena kita kan tahu orang Minang itu gimana. Karena kita di kampung kita kayak anak laki-laki, dia selalu punya jiwa untuk harus merantau. Iya, betul. Kenapa gitu? Karena anak laki-laki kan nggak dikasih harta dari kita kan matrilineal. Oh. Jadi untuk garis turunan ibu. Jadi yang harus laki-laki dari kecil kita tuh harus tidur di masjid dulu. Nanti udah agak besar kita akhirnya merantau. Nanti baru di sana kita punya uang, baru balik lagi ke kampung untuk beli tanah aja. Tapi itu anak perempuan lagi kan? Iya, betul. Betul. Jadi karena itu orang mau merantau gitu ya, Iya. dan menjadi pengusaha juga. Iya. Tapi yang tidur di masjid itu maksudnya Anak-anak Minang kan rata-rata semua dari kecil itu udah mulai udah bisa mungkin 7 tahun atau apa, dia udah anak kecil dan udah ke masjid. Iya. Ya, Oh, kan jalan-jalan ngaji. sendiri Iya, ke masjid, ngaji, tidur juga iya. sendirian Jadi, tanpa orang tuanya iya, gitu, ya, yang tidur gangguin. masjid, belajar mengaji, silat, kan memang kayak gitu tradisi kita. Cuman sekarang karena udah banyak gadget dan yang lain-lain gitu ya, anak-anak pada di rumah semua. Tapi kalau dipikir lagi bagus sekali. Orang motor nih lagi. Oke. Oke, itu satu. Dan berarti iya. yang dari di luar Sumatera Barat lebih jarang merantau. Ya. Menurut Rohim, nggak tahu, kayaknya iya ya. Ya kan lagi sifat kita orang Minang atau rata-rata orang Minang kan orangnya lebih iri, duit, manajemen keuangannya bagus. Jadi karena ada yang bagusnya, ada yang nggak bagus. Jadi kalau karena terlalu irit, jadi sifat itu kelihatan jadi kayak kelihatan pelit gitu. Kemudian orang Minang tuh juga nggak mau diatur gitu kan. Maksudnya nggak mau diatur, dia tuh lebih jiwanya jiwa diri sendiri gitu, nggak mau di handle. Jadi karena itu makanya di mana-mana orang Minang lebih banyak jadi pedagang, karena dia nggak mau dibilangin gimana ya, nggak mau disuruh gitu kan, nggak mau jadi anak buah lah, makanya banyak jadi pedagang-pedagang. Pantasan mungkin aku sering bertengkar sama bos aku gitu. Dia bilang gini aku enggak gitu. Iya. Kan ada filosofi kita orang Minang, terimpit maunya di atas, terkurung maunya di luar. Ya kan? Oh, iya. Ingat tuh kan? Iya. Nah, jadi nggak mau sulit gitu loh. Tapi itu ada positifnya, ada negatifnya juga. Iya, kan? betul. Karena kalau positifnya, jadi orang tuh lebih mandiri ke diri sendiri, punya teknik-teknik, selalu berpikir dulu untuk nggak harus ngarapin tenaga gitu kan, harus berpikir gimana. Akhirnya itulah yang banyak juga kan artis-artis Indonesia yang jadi dari orang Minang kan, karena lebih dominan gitu loh, gitu banyak gitu. Ya kalau jadi perbedaannya dengan kerja yang kalau orang di luar Sumatera Barat, ya mereka lebih lemparinnya sama pasir. Orang lagi nge-vlog nih, jangan bikin sound. Enggak, aku enggak, bercanda aja, bukan pemarah. Iya. Diantam nih orang. Jangan tahanin aku. Tahan. Woi, jangan tahanin. Pergi. Aduh. Biarin. Ya, jadi kalau di luar Minang biasanya orang jadi lebih menurut bosnya gitu. Iya, dia kalau orang Minang kalau di luar kan lebih
lebih kayak tadi lebih ke diri sendiri gitu Iya. kan, lebih handle diri sendiri, mikirin ke depannya sendiri. Dan tapi kita kalau lihat lagi, memang nanti ada ketemu lagi sifat-sifat masing-masing orang, walaupun nggak semua orang Iya, bilang. nggak semua kayak Iya, gitu dong. tapi ada- Orang Jawa misalnya nggak semuanya, orang bilang sering menurut gitu Iya, kan. iya. Ya nggak semuanya dong. Banyak juga yang bisnis yang Tapi hebat. kan udah tadi itu lagi kembali ke kebiasaan masing-masing dari tiap daerah kan. Kalau kita di Minang orang dirancangnya seperti itu, udah karena ngomong seperti itu akhirnya dia seperti itu. Kalau kayak orang Jawa, orang bilang orang Jawa tuh paling masalah untuk patuh paling bagus. Dan Untuk apa? Patuh. patuh. Oh iya, Pak. Iya, iya, iya. Patuh, dia Iya, iya. pekerja keras. Pekerja keras ya. Nah, kalau orang Minang kan baru merantau nanti 1 bulan dia kerja, nanti dia pikirin gimana ya supaya dia bisa jadi kayak gitu juga Iya, kan. iya, iya. Akhirnya dia buka sendiri usaha kayak gitu, akhirnya ya gitu. Dan ke belum depan. tentu sukses juga kan. Iya, dia nggak mau mikirin di situ terlalu susah gitu kan. Ya gitu deh. Iya, iya. Banyak lagi sebenarnya. Banyak lagi. Satu lagi deh. Ada apa lagi? Dibandingkan beda sama orang Minang dan di luar. Ya Kalau sama keluarga, firasat aku Ah, lebih kuat, enggak? ya Lebih kalau bersamaan keluarga. masalah keluarga kayaknya masalah kalau orang Minang lebih kayak ke matrilineal, jadi dia selalu iya. jaga yang keluarga ibu gitu, Ah, yang iya, iya, betul. perempuan Ya, ya, dijagain sama yang keluarga ayahnya enggak ya, kan. keluarga ayah nggak terlalu penting. Iya, enggak terlalu penting gitu kan. aja, ya kan. Yang istri juga, Iya, keluarga istri. istri, Ah, keluarga ah. ya dari tante gitu kan. Iya, jadi yang misalnya punya anak perempuan tuh paling disayang, punya cucu perempuan paling disayang. Beda kalau yang laki-laki. Kayak ya. gini dicuekin aja gitu. Biarin aja dia mau kemana aja. Pergi harus merantau, pergi. Iya, gitu. Kalau udah di rumah terlalu lama, kamu nggak kerja, cari Iya. aja sendiri. Kan? Dimarahin gitu. Carilah kerja lagi, kuliah apa. Iya, iya. Keluar lah di rumah terus gitu kan. Iya, kayak gitu. Kayak gitu. Kalau perempuan enak dia di Nah, rumah jaga. nah, Nggak ada dibilang ayo keluar cari kerja apa gitu kan. Iya, mungkin kayak gitu juga sih. Kalau yang perempuan mungkin ada juga kan beberapa orang Minang yang dari keluarganya jual-jual tanah, akhirnya keturunannya, ponakannya nggak dapat harta, jadi dia terpaksa harus merantau kan cari kerja. Iya. Apalagi untuk daerah Sumatera Barat susah juga cari kerja kan. Iya. Kita akhirnya merantau pergi ke Jerman. Mama juga gitu juga. Iya, mama juga, tapi karena ada papa bule. Iya, betul. Oh iya, yang mungkin belum tahu, ada cuman dikit sekali itu kultur Minang, dan kalau nggak salah ada lagi Amerika Selatan yang orangnya materialis, Oh, matrilineal. matrilinear. Itu kalau nggak salah cuma 2 atau 3 di seluruh dunia ya, supaya kalian tahu. Kalau mungkin aku tulis sekarang di sini negara apa atau suku dan daerah mana masih kayak gitu. Dikit sekali. Kalau nggak salah pernah aku baca 3 aja di seluruh dunia, 2 atau 3. Jadi itu memang spesial sekali di Minang. Dan biasanya kan juga wanitanya yang jaga duit kan suaminya Iya, pergi iya. kerja, Iya. suaminya kasih gajinya ke istrinya, dia urus semuanya. Pokoknya kalau duit dikasih sama perempuan Minang aman lah. Iya. Dia pintar handle, pintar bikin masakan enak-enak. Iya, iya. Pokoknya paling bagus deh gitu. Dia kalau udah nggak ada duit bisa bikin usaha, bikin gorengan, bikin ini, bikin itu deh. Pokoknya gampang lah, nggak susah. Bagus. Deh. Terus Ya, istri Rohim apa? Minang juga orang begitu tinggi. Hebat juga ya. Iya, betul. Dapat juga gitu. Iya harus. Weh, ada pesawat, pesawat kecil. Ya, tadi mungkin lupa kita berada, kalau aku nggak kasih tahu tadi di pondok pas makan rendang, kita berada di Pasir Jambak ya, dekat Padang, kota Padang di sana. Tapi ini masih termasuk Padang. Di sana kota Padangnya. Oke, gitu aja deh. Ya, cukup ya. Cukup ya. Cukup, nggak ada lagi yang bahas. Makanya mungkin kalau ada pertanyaan, aku kayaknya nggak bisa jawab, tapi pasti Rohim yang bisa. Udah Rohim bisa pasti ini. Sip. Silakan ya, komen aja di bawah kalau ada pertanyaan tentang Minang. Dan kita ketemu lagi di vlog berikut aku. Salam dari Sumatera Barat, Ranah Minang.